Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena kita ingin menyelesaikan bahasan kita tentang Yusuf Mansur, sehingga tidak punya celah lagi ya, dia melari kemana gitu. Tapi untuk kita tahu mengapa Yusuf Mansur sangat terusik kalau cerita-cerita sedekahnya kita anggap itu cerita omong kosong. Kalau kita ceritakan bahwa cerita sedekahnya itu ya ngibul-ngibulan aja gitu. Dan kalau kita bicara cerita sedekah itu dalam tanda kutip itu sebuah pundi-pundi Yusuf Mansur yang selama ini sudah banyak terganggu gitu. Yusuf Mansur tuh kesalnya minta ampun karena ada orang yang menggugat posisi nyamannya mengumpulkan uang sedekah dari masyarakat. Berapa sih dia dapat itu gitu? Kok bisa dia membangun kerajaan bisnis dengan jumlah warung steak and shake yang lebih dari 100 dan tempat-tempatnya itu dia beli gitu. Ada lagi bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang berasal dari uang sedekah masyarakat. Misalnya ya di warung bebek selamat gitu. Kemudian dia elaborasi kepada kegiatan-kegiatan yang lain yang jumlah tanahnya itu wah dia dengan bisa menepuk dada, ente tinggal pilih ji, aset kita banyak. Berapa sebenarnya dia dapat gitu. Kita membahas ini tentu bukan untuk kok pendapatan orang yang dibahas-bahas, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana dia melihat potensi masyarakat ini kalau bicara baik-baik ini nggak dibagi nih kita Yusuf Mansur, kibulin aja gitu. Nah, ada debt collector pernah mengikuti Yusuf Mansur karena dia terlibat utang ketika itu 20 miliar. Dia cerita tinggi-tinggi nih, miliar-miliaran. Dia ikutin lah. Menurut laporan ketika itu tuh sekali tampil Yusuf Mansur itu bisa meraup uang tuh 2 miliar. Diikutin 10 kali dia manggung, utangnya lunas. Dan ini diperkuat lagi. Soeharto itu salah seorang jemaahnya dulu yang rajin bersedekah gitu. Padahal pekerjaan Pak Soeharto ini hanya jualan bakso, tapi dia rajin bersedekah ke Yusuf Mansur, bahkan berinvestasi. Berapa katanya? Itu dalam 2 jam itu ya 3 miliar tuh enggak meleset Pak. Nah sekarang datang serangan bertubi-tubi karena Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan bahwa uang sedekah itu digunakan untuk apa gitu. Kecuali yang tampak dalam usaha-usaha bisnis dan orang akan bilang masa uang sedekah digunakan untuk kepentingan pribadi dan berbisnis. Jadi begitu banyaknya uang yang dia ambil dari masyarakat, nah sekarang itu mulai terganggu gitu. Maka Yusuf Mansur mula-mula itu mencoba mengancam orang-orang yang menyudutkan dirinya akan dilaporkan ke polisi. Tapi kan ini terjadi saling lapor. Dia melaporkan orang yang dianggap merugikan dirinya pribadi, orang-orang juga terus-menerus melaporkan dia. Seperti yang terakhir kita lihat, itu Paytrend gitu. Di Paytrend itu banyak orang yang sudah melaporkan Yusuf Mansur akibat kezaliman yang dia lakukan di sana. Dan usaha-usaha Yusuf Mansur yang lain itu, ini karena dia franchise dari merek yang sudah laku, maka dia prosesnya itu belum tampak
kerugian secara drastis. Walaupun ya secara bisnis hitungannya ya mulai rugi dia sebenarnya. Tapi karena modalnya ini bukan modal pinjaman, ini modal ibarat ngeruk aja nih dari masjid-masjid, maka dia nggak ada urusan gitu. Jadi kalau itu terhenti sekarang, wajar Sumansur itu pusingnya 7 keliling. Nah, karena orang mengejar dia di mana-mana, maka mulailah dia berlindung di balik baju politik. Lari dia. Sebenarnya politik itu bagi dia bukan sasarannya. Kita yakin itu. Karena bagi Sumansur, politik itu ya dapatnya kalaupun dia benar nanti, tapi itu ya khawatir gitu ya. Dia dapat berapa sih gaji dari DPR gitu. Dibandingkan dari surga uang sedekah gitu. Atau tumpukan uang sedekah yang jumlahnya seperti disebut tadi itu luar biasa banyaknya. Dan itu Sumansur menikmatinya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ada kali ya sampai 14 atau 15 tahun dia mendominasi dunia sedekah. Nah, sekarang kritikan-kritikan itu nampaknya membuahkan hasil. Pengurus-pengurus masjid tidak mau sekarang ini dianggap bagian dari Sumansur. Panitia-panitia kayak panitia maulid itu nggak mau diidentikan bagian dari persekongkolan Yusuf Mansur. Karena itu sekarang dia nggak ada manggung. Kalaupun manggung kita pasti dia lari ke daerah-daerah yang orangnya tidak pernah terkoneksi ya dengan perkembangan dunia digital. Tapi kalau masyarakatnya terkoneksi dengan dunia digital, dia misalnya nonton YouTube, ya kan? Itu akses banyak, dia mulai itu kritisnya datang gitu. Dan mulai dia tuh tidak mau lagi berurusan dengan Yusuf Mansur. Dulu masih banyak dia tuh tampil-tampil gitu. Menggandeng ustadz-ustadz terkenal atau kiai-kiai top. Tapi kemudian kiai-kiai sepuh mulai gerah nih melihat Sumansur ini. Ini merusak Islam ini orang. Mulai dari Kiai Sukron sampai nanti yang populer-populer itu nggak mau lagi diidentikan dengan semua kegiatan yang ada Yusuf Mansur. Jadi ibarat tambang ini ya. Sedekah itu tambang emasnya Yusuf Mansur. Di tengah aturan izin yang nggak jelas gitu. Tapi begitu ada penertiban, ya kan, sedekah-sedekah liarnya ini dia mulai diperhatikan, bahkan juga mulai menghadapi ancaman hukuman gitu. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi wajar kalau dia tuh murung, kadang-kadang marah gitu. Karena sumber tambang uangnya itu mulai dipersoalkan. Atau kalau ibarat tambang batu bara ini izin-izinnya mulai diteliti. Ya kan? Kalau izin-izin mulai diteliti, biasanya di balik itu ada polisi yang menunggu. Ini pelanggaran pasal mana gitu. Nah, Yusuf Mansur sekarang ini kan banyak kasus dia. Dan tidak berhenti berkasus. Ini dalam waktu dekat ini ada lagi. Jemaah Masjid Darussalam di Kota Wisata Cibubur tuh selain Pak Zaini Mustafa ya, itu juga akan mengajukan atau melaporkan gugatan kepada Yusuf Mansur. Saya dengar dari Pak Zaini data-datanya lengkap gitu. Jadi ini cukup membuat Yusuf Mansur ketar-ketir. Tapi kalau bagi kita jalan keluarnya itu adalah tobat aja gitu. Tobat bukan kayak orang Betawi, aneh tobat deh, bukan begitu. Kumpulkan orang-orang itu, ajak berunding, kembalikan investasi mereka. Kalau ada kerohiman,
atau keuntungan ya dibicarakan. Itu mungkin bisa menurut saya ya meredam kemarahan orang-orang yang telah bertumpuk-tumpuk di dalam pikiran dan dirinya. Satu tempat saja korban yang ditinggalkan Yusuf Mansur itu lebih dari 250 orang. Belum lagi di tempat-tempat lain. Kita belum membahas paket Merdeka yang ceritanya cerita agama tapi itunya sebenarnya tipuan gitu. Yang jumlahnya lebih dari 7.000 orang. Demikian hari-hari murung Yusuf Mansur ini akan kita ikuti untuk hari-hari sekarang ini. Kita tidak tahu bagaimana nasib yang terus menggorgoti Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.